Ilahi lastu lil firdausi a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya klien yang sering bertemu saya ya, dan bertemu dalam media sosial, curhat online, maupun ketemu langsung dengan saya. Tentu dalam Hari Raya Idul Fitri ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, pada pagi Hari Raya ketiga ini saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa orang. Ini saya lihat ada 4 orang, tapi meskipun pertanyaan dari 4 orang ada beberapa kesamaan. Ini yang bertanya ini ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, ada yang dari mana nih, Jambi, dan satu kalau nggak salah dari Kendari. Kendari ini kalau nggak salah Sulawesi ya. Pertanyaannya seputar anak-anak ketika Hari Raya Idul Fitri ini biasa minta uang, atau kebiasaan kita ketika Hari Raya Idul Fitri memberikan uang kepada anak-anak. Pertanyaannya begini. Yang pertama, Pak Mariono, apakah membiarkan anak mencari uang atau mencari angpau di Hari Raya Idul Fitri ini bagian dari cara mengajari anak sebagai pengemis? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ada yang mirip tetapi beda. Bertanya begini, Pak Ustadz, apakah menyuruh anak, kalau tadi kan membiarkan ya, menyuruh anak keliling pada waktu Hari Raya Idul Fitri, artinya bersilaturahim dengan tujuan agar anak itu mendapatkan uang, apakah itu bagian dari cara mendidik anak agar mandiri? Mungkin maksudnya agar bisa mencari uang, biar tahu susahnya anak itu mendapatkan uang. Akan berbeda dengan yang tadi itu. Kalau yang tadi apakah ngajari pengemis, yang kedua nih apakah ngajari anak mandiri. Nah, pertanyaan yang ketiga, Pak Ustadz, kalau kita menutup rumah gara-gara anak mau bersilaturahmi yang kita yakini dia sekedar minta uang, itu apakah bagian dari memutus tali silaturahim? Jadi ketika ada anak-anak rombongan datang ke rumah kita, kita sengaja menutup pintu atau nyuruh anak tuh pulang begitu. Apakah itu bagian dari memutus silaturahim? Itu pertanyaan ketiga ya. Yang unik-unik pertanyaan menambang ini. Kemudian yang keempat, apakah tradisi menambang itu sudah ada sejak zaman Nabi, artinya sejak zaman Rasulullah ya? Oke, baiklah ya, saya ingin menjelaskan dulu sebelum menjawab pertanyaan tadi, tapi nanti ada beberapa pertanyaan yang langsung otomatis terjawab. Menambang ini setahu saya, dan kemudian saya juga pernah bertanya kepada orang yang lebih tua daripada saya, yang dia selama ini hidupnya di kota. Ya maklumlah, saya ini kan dari Sumatera Selatan, tepatnya di Oku kan, desa waktu itu. Nah, ketika saya pergi ke Batam tahun 2001 kalau nggak salah, saya bertanya, apakah tradisi menambang, karena menambang tuh saya kan musimnya saya ketika ada di Batam, ketika berada di kampung belum.
apakah ada sejak zaman dulu di kota? Menurut orang tua itu yang ada di Batam sebelumnya, karena di kota ya, ternyata tradisi menambang ini mulainya sama. Tidak ada kota, tidak ada desa. Katanya sejak tahun 2000 ke atas, 2010 ke atas, ya, 2000-an 10 lah ya. Sebelum tahun 2010 tak ada, bahkan nyaris tidak ada. Ya walaupun ada tidak banyak. Intinya boomingnya di atas tahun 2010. Itu yang anak-anak banyak menambang. Menurut teman saya itu, umumnya zaman dulu kita masih kecil ya, era 90-an ke bawah, era 80-an, ketika kita mengajak keluarga silaturahmi, baik orang tua, istri, anak, pemuda, itu tuan rumah tidak pernah memberikan uang kepada anak-anak maupun orang tua. Yang ada zaman dulu itu, kalau ada keluarga, khusus keluarga tok, jadi keluarga yang datangnya dari jauh, mungkin lama tidak ketemu, datang ke tempat kita. Biasanya menjelang pulang itu ada oleh-oleh untuk anaknya, bukan untuk orang tua. Zaman dulu begitu, jadi hanya untuk anak. Jadi murni silaturahim, jadi hanya untuk anak saja. Nah belakangan gitu ya, ternyata siapapun yang bersilaturahmi, keluarga atau bukan, jauh atau bukan, itu tuan rumah secara umum memberikan sesuatu kepada anak. Anak di sini ya fleksibel, ada yang masih SD, ada yang SMP, ada yang SMA, diberi juga gitu ya, belakangan. Nah belakangan lagi, nah ini yang jadi persoalan sebenarnya ya, orang tuanya tidak datang gitu ya, anaknya ini yang berjalan, katanya silaturahmi, tapi kadang-kadang niatnya khusus cari uang saja. Terkait ini ya, ada cerita juga di Batam ini ya, ini di Batam karena tempat tinggal saya di Batam. Dia nih dalam rumah ini 5 orang, kebetulan baru di PHK, utang masih ada lah walaupun tidak banyak. Jadi 2 hari menjelang hari raya, dia sengaja menyendiri di kampung, bukan di kampung ya, di Galang situ. Dia sembunyi dia. Jadi 2 anak yang sudah besar-besar ikut bersama keluarganya di Bengkong. Jadi yang suami istri berikut anak yang kecil dia di Galang karena kebetulan kurang sehat. Alasan dengan tetangganya, saya berobat urut lah biasa. Nah, saya kebetulan ketemu, loh kok hari raya ada di kebun itu tepat keluarganya juga, tapi keluarga jauh. Waduh, saya nggak tahan Pak Mariono, kalau ada di Batam katanya. Kenapa? Lah, tahu nggak Bapak katanya, Lebaran sekarang ini susah, buat kue sedikit itu pasti kurang. Dia bilang begitu. Yang kedua, saya tidak punya uang ampau Pak Mariono. Saya bilang dengan dia, kan tidak harus ada kue Lebaran itu, kan cukup silaturahmi. Yang kedua, kan tidak wajib juga memberikan ampau. Oh Pak Mariono, nggak bisa begitu katanya. Kenapa? Tahu nggak Pak Mariono? Mungkin Bapak tahulah. Dia bilang gitu ke saya. Ketika hari raya itu rumah dibuka, kalau orang tua datang beserta anak, saya terima. Saya pasti akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, mulai snacknya, mulai minumannya, bahkan saya juga mau memberikan sesuatu kepada anaknya kalau saya ada. Kok begitu? Dia bilang. Kok begitu? Saya bilang. Ya pertama Pak, kalau bersama orang tua
anak tuh kadang-kadang makanannya juga tak terlalu banyak. Ya, saya ini kan terbatas Pak ekonomi sekarang. Yang kedua, biasanya kan yang datang kan hanya anak yang bersama orang tua itu, bisa anaknya, bisa keponakannya. Kan begitu Pak. Tapi yang jadi masalah Pak sebenarnya ketika ada anak-anak bersilaturahmi ke rumah kita yang sebenarnya untuk cari duit Pak, hanya untuk nambang aja. Tahu nggak Bapak, kalau datang 7 orang, wah, kita siapkan makanan tuh Pak, itu bisa habis Pak dalam 2-3 kali saja mereka makan tuh. Habis itu dia tidak mau pulang kalau sebelum diberi uang. Nah, pernah saya ya kasih aja lah 500 supaya ngomel anak tuh Pak. Katanya kalau misalnya dikasih 500 atau 1000, itu bersama teman-temannya di luar tuh sambil jalan dihitung puluh. Oh, si anak tuh hanya ngasih 1000, pelit kali lah katanya kan. Ini faktanya itu. Jadi memang serba susah juga ya. Jadi nah ini kembali ke hukum sebenarnya ya. Ini kan pelajaran kita. Jadi ternyata tradisi menambang ini ada juga dampaknya menyusahkan orang nih. Karena anak-anak ini sudahlah datang rombongan gitu ya. Kadang menghabiskan makanan. Ini orang tua tak kebagian. Yang datang yang silaturahmi yang sebenarnya yang orang tua, artinya orang dewasa, karena habis oleh anak-anak. Nah, kemudian nanti pulang pun kalau belum dikasih duit dia tidak mau pulang. Jadi mana lebarannya Bu, mana lebarannya Pak? Daripada pusing saya katanya kan, lebih bagus di pulau aja lah Pak. Nanti kalau ada 1 minggu saya baru balik, buka pintu kepada keluarga-keluarga suruh datang. Kenapa? Itu sudah tak ada lagi nambang tuh Pak kalau ada 1 minggu. Itu problematika ya. Oh ya, dulu ada lagi pertanyaan, tapi dulu bukan barusan ini. Kalau kita memberikan uang kepada anak yang silaturahmi non muslim, boleh apa tidak? Ya, nanti saya jawab. Oke. Pertanyaan yang terakhir tadi saya ingin jawab dulu, yang keempat kalau nggak salah. Tradisi menambang tidak diajarkan Rasulullah. Tidak ada Nabi mengajarkan menambang tradisi seperti anak kita itu. Yang ada zaman Nabi itu silaturahmi, jelas. Silaturahmi saling memaafkan pada hari raya. Teknisnya Nabi tak mengatur. Itu satu. Yang kedua, Nabi ini mengajarkan kepada kita tangan yang di atas jauh lebih baik tangan yang di bawah. Artinya yang diajarkan Nabi itu memberi, bukan meminta. Ya, itu kedua. Ketiga, Nabi memang memerintahkan kepada kita agar mengajari anak memanah, agar mengajari anak berenang. Ini ternyata dimaknakan agar anak itu mandiri. Memanah itu kan ya mungkin waktu itu memburu hewan, berenang ya supaya badan sehat. Intinya agar anak itu sehat dan mandiri. Nabi mengajarkan, bukan menambangnya. Kemudian Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk saling memaafkan, menghormati tamu, dan lain segala macamnya. Oke, dikaitkan dengan tradisi menambang tadi. Pertanyaan pertama kan bertanya, Pak Mariono, membiarkan anak bersilaturahmi ke sana kemari dengan tujuan mencari uang, apakah itu bagian dari mengajari anak pengemis? Ya, menurut saya bisa iya, bisa tidak. Mungkin disebut pengemis, bahkan orang tuanya itu berdosa kepada kita, berdosa ya, karena kelakuan kita membiarkan anak keluyuran mencari uang tadi. Satu, niatnya itu memang mencari uang. Karena kadang-kadang orang tua ini banyak tak betul juga. Ketika uang itu kumpul, ditagih, nah dapat berapa hari ini? Dikumpul kalau uang dari anak tuh. Nanti kalau dikumpul, nah ini untuk beli baju ya, ini untuk beli sepatu ya, ini untuk beli buku ya. Ya kan itu kewajiban orang tua, beli baju, beli buku dan segala macam itu kan.
Nah, itu baru berarti memanfaatkan anak atau mengeksploitasi anak ya untuk mencari uang. Nah, itu kan itu kalau diadukan ke KPAI, Komisi Pelindungan Anak, nggak boleh itu sebenarnya ya. Itu nah, harus kita ingat, itu juga berdosa, bahkan ngajari anak pengemis kalau orang tua ikut membiarkan. Kalau anak-anak ini kan rombongan, biasanya tidak bekerja sendiri. Kalau silaturahminya dengan orang yang kaya, orang yang mampu, yang dia sengaja memang berniat membagi-bagikan uang, kan ada orang tua atau tuan rumah yang tipenya dia memang mengumpulkan uang banyak, walaupun 1000 sengaja untuk dibagikan. Mungkin duitnya banyak, mungkin sengaja untuk berinfak, atau anggota dewan, atau calon anggota dewan, atau para pejabat. Malah kalau kita tidak datang, ya anak-anak kita tidak datang, itu orang tersinggung. Artinya apa? Kalau yang didatangi itu memang orang kaya raya yang punya kekuatan dan punya kemampuan untuk membagikan uangnya, atau para pejabat yang mungkin harta itu juga harta kita karena dia pun dapat gaji tunjangan dari kita, atau calon anggota DPR atau apapun yang menginginkan kita itu datang supaya mendapat simpati, silahkan saja. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau yang didatangi orang yang tidak mampu, iya kan, coba bayangkan. Jangan kita kira orang hari raya itu mereka mampu semua. Ini kadang-kadang makan pun susah. Bayangkan buat kue saja satu toples itu nggak penuh, hanya dibuat separuh dengan harapan jumlahnya bisa banyak. Ya kan, kacang separuh, kue telur separuh semua dengan harapan jumlahnya bisa banyak. Tiba-tiba anak-anak kita datang 10 orang, 15 orang datang berombongan begitu. Itu habis sekali datang. Nah, itu kalau ada orang silaturahmi yang sebenarnya, artinya silaturahmi yang sebenarnya itu berikut ada orang tuanya. Ya, itu beda. Habis makanan tuh gimana? Jadi menurut saya, tradisi anak kulu kiri kulu kilir ya, sengaja dengan niat untuk mencari uang, itu ya harus segera dihentikan juga. Ya pertama juga membuat tuan rumah kadang-kadang enak tak enak, tidak dilayani bagaimana, tidak dilayani katanya nanti memutus tali silaturahim dan lain segala macamnya. Ya, jadi menurut saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama itu, betul ngajari anak sebagai pengemis apabila minta-mintanya ini ya memang kemauan anak itu. Menurut saya pengemis kalau kemauan anak, bukan menjemput. Kalau menjemput tuh contohnya memang ada orang sengaja, ya, ada orang sengaja ingin membagikan seperti yang saya ingin contohkan tadi, itu menjemput. Kalau tadi sengaja anak disuruh keluyuran rombongan, itu sama juga dengan ngajari anak pengemis. Jadi menambang itu juga harus hati-hati. Kadang-kadang kan namanya anak-anak itu kan rombongan, kadang-kadang satu orang bisa mendatangi rumah orang tuh sampai 4 kali, cuman grupnya beda. Nah, yang jam sekian grupnya ini, nanti jam sekian beda lagi grup. Jadi satu orang bisa 4-5 kali. Sebab kita kan mana tahu pula tuan rumah ini sudah datang atau tidak. Itu ya. Kadang-kadang anak ini kan enggak tahu kita anak dari mana sebenarnya. Itu pokoknya rombongan datang aja. Tapi bagi kita yang punya kemampuan silahkan saja. Tapi kalau maksud saya kepada anak, tolong dijaga juga, jangan sampai menyusahkan orang ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak Mariono, ngajari anak mencari uang ketika hari raya, apakah itu juga mengajari anak mandiri? Sebenarnya kan jawaban sudah terjawab dari pertama tadi ya. Kalau memang ada orang yang sengaja membagikan uang tadi, dia datang malah diumumkan, siapa yang punya anak?
Misalnya, nanti tolong datang ke rumah ya, ada angpau misalnya. Kan ada orang yang seperti itu. Biasanya ini calon sang pemimpin. Ya silahkan saja, anak harus datang supaya mentalnya kuat. Mungkin antri, berarti ngajari anak antri. Mungkin dia tak punya apa, mengajari anak berani, ya silahkan saja. Nah itu betul, ngajari anak mandiri. Tapi kalau sengaja mencari uang, minta ke rumah-rumah bersama rombongan-rombongan tadi, padahal yang diminta juga belum tentu orang yang mampu, kan tidak minta, Pak, saya silaturahmi. Ya mintalah namanya, karena kalau belum dikasih tak mau balik dia. Itu kan minta juga namanya, ya minta secara halus seperti itu tidak boleh, itu betul, bukan ngajari mandiri. Jadi sebenarnya lihat-lihat dulu. Kemudian berikutnya, apakah nolak? Artinya kan nolak orang yang anak-anak mau datang ke rumah kita, itu apakah bagian dari memutus tali silaturahmi? Begini ya, sebenarnya kan hak tuan rumah tidak menerima tamu. Tapi ketika tamu itu sudah datang ke rumah kita, kita wajib menghormatinya. Ya, kalau memang tuan rumah yakin bahwa anak-anak yang datang itu sengaja untuk mencari uang, sengaja untuk menghabisi kue, sementara kue persediaan kita terbatas, bukan pelit ya, terbatas. Artinya kue itu ada sebenarnya, tapi diperuntukkan kepada orang yang silaturahmi sebenarnya. Silaturahmi yang sebenarnya itu anak-anak datang bersama orang tua. Nah, itu silaturahmi yang sebenarnya. Ini kan persoalannya kan anak-anak ini akan datang sendiri tanpa orang tuanya ikut. Hanya khusus anak-anak ini. Ya. Jadi dengan catatan tidak memutus tali silaturahmi apabila kemampuan kita terbatas. Kue terbatas, uang juga tidak ada. Kalau kita terima, nanti kue habis, uang tidak ada. Uang tuh ada sebenarnya, tapi diperuntukkan orang yang silaturahmi yang sebenarnya tadi itu. Itu bukan memutus tali silaturahmi. Ya. Lalu, kalau dia tidak mau pulang gimana Pak? Ya kita bilang saja, kan ada alasannya. Saya mau pergi ya, lebarannya nanti saja. Artinya begini, menolaknya harus dengan cara yang sopan. Kan sama dengan kita, ada pengemis meminta-minta kepada kita, gitu kan ya. Kalau kita tidak bisa memberi, ya ngomonglah yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut, ngomonglah yang baik ya. Falyakul khairan aw liyasmut, ngomonglah yang baik atau diam. Nah, pilihan kepada menolak orang yang mau menambang anak-anak ini, caranya ngomong yang baik. Nah, ini kami mau pergi ya. Nah, gitu ya. Atau dengan cara yang lain, anak tuh paham kok kalau tuan rumah nolak. Anak ini kan bukan begal juga. Anak ini kan bukan perampok juga ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada lah ya. Kalau anak-anak, namanya anak-anak, kalau pembegal itu kan 20 tahun nggak, anak-anak biasa kita tolak ya, enggak apa-apa. Daripada rusak semuanya nanti ya. Jadi cara ngomongnya yang baik. Jangan ada kalimat, sudah kau pergi-pergilah, kamu ini mau ngemis ya. Nah itu nggak boleh. Tetap ngomong yang baik. Nak, mohon maaf nak ya, misalnya kami nak pergi, ini keluarga lagi sakit atau apa, memang yang repot. Nah ini pula masalahnya ya. Ketika rumah kita ini terbuka, yang sebenarnya orang silaturahmi yang sebenarnya ada. Nah ini problem. Artinya begini, orang silaturahmi antara orang tua dengan anak ada di dalam. Ini orang tua, orang yang silaturahmi yang sebenarnya. Tiba-tiba datang pula rombongan. Nah gitu ya. Nah kalaulah seperti ini susah saya menjawabnya ya. Mau buat alasan ini anak ini kita mau pergi, nyatanya masih di dalam gitu ya. Disuruh masuk, pertama nggak ada tempat, kue terbatas, duit pun tak ada juga.
Ya menurut saya pandai-pandailah ngomong. Mungkin ada orang yang suruh ngomong, kalau memang nak pergi dulu nak ya, nanti saja, tapi ngomong tetap baik, yang sangat sopan gitu, insya Allah tak masalah. Jadi ditolaknya tetap halus, tapi intinya kita harus hati-hati lah ya, jangan sampai membiarkan anak menjadi penambang. Akhirnya jawaban saya secara keseluruhan ya, tradisi menambang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Satu, Nabi ini mengajarkan tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya apa? Utamakan memberi daripada meminta. Ya, kalau memberi silahkan saja, kalau meminta usahakan jangan. Bukan ngajari anak mandiri kalau memalak, artinya memaksa datang ke rumah orang yang tidak mampu, bukan niat silaturahim tapi khusus cari uang. Itu sama dengan memalak namanya. Tapi kalau mendatangi tempat-tempat orang yang kaya, yang orang mampu, itu memang ada niat untuk memberikan sesuatu kepada anak-anak, silahkan saja, nggak masalah ya. Kemudian harus kita ingat ya, ngajari anak mandiri itu banyak caranya ya, bisa dengan rajin membantu orang tua, rajin mencari uang, tapi bukan dengan cara menambang. Banyak jualan es, jual gorengan segala macam. Nah, kemudian tadi kan ada juga yang bertanya ya, bagaimana pada waktu hari raya ada anak-anak non muslim datang ke rumah kita, bolehkah kita memberikan uang kepada mereka dan memberikan kue? Jawaban saya sangat boleh, bahkan itu baik. Itu bagian dari membangun persaudaraan sesama manusia. Kan kita berbuat baik tidak harus dengan satu agama, berbuat baik dengan sesama manusia itu bagian dari kebaikan. Non muslim yang tidak mengganggu kita, kan Nabi itu, Islam tuh menyebutnya dengan kafir zimmi. Zimmi itu yang damai, bagus. Jadi jangan pula kita misalnya ketika datang rombongan anak, kalau kita mampu ya, yang muslim diberi, yang tidak muslim tidak diberi, itu nggak boleh. Intinya nggak masalah. Yang problem itu sebenarnya ini kan kaitan ibadah sebenarnya ya. Kalau mereka datang silahkan aja. Yang jadi masalah tuh kita datang ke tempat acara hari raya non muslim. Kalau bukan misalnya, kalau bukan pelaksanaan ibadahnya, kalau sekedar perayaannya boleh saja datang ke tempat non muslim, dengan catatan makanannya hati-hati. Artinya jangan makanan yang mengandung misalnya kan mungkin yang haram. Kan kalau makanan dalam Islam itu kan harus halal, salah satunya menyembelih ayam itu harus menggunakan bismillah. Kemudian jangan sampai terkena najis, mughalladhah, itu kan, itu saja. Tapi kalau datang ke acara ibadahnya itu pasti tidak boleh. Kalau rentetannya lain-lainnya silahkan saja, tapi hati-hati dalam mengkonsumsi makanannya. Tapi kalau dibalik, non muslim datang ke rumah kita ya boleh-boleh saja. Bahkan berikan uang itu kalau kita mampu merupakan suatu kebaikan. Saya kira jelas ya jawaban saya kepada orang nih, saya lihat ya dari beberapa wilayah tadi. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan Indonesia tetap selalu damai. Umat Islam tentu kedepannya akan lebih baik, baik di Indonesia maupun di belahan bumi lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksploitasi anak